Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Papa Jax. Ketemu lagi dengan Danu di sini, teman-teman ya. Selamat datang di sesi hashtag belajar gundam, teman-temannya, di mana di sesi ini kita akan belajar tentang pergundam-gundaman, teman-teman ya, tentang mobil suit, teknologi dan pokoknya ya, teman-teman. Pokoknya tentang gundam ya, teman-temannya, mau gundam ataupun kerucuannya, teman-teman. Di video kali ini, seperti yang bisa teman-teman lihat di thumbnail, aku mau ini ya teman-temannya, bahas tentang Gundam Astraya, teman-temannya, dari Gundam Double OP, teman-temannya. Oke, tanpa kebanyakan ngomong, teman-temannya, kita langsung saja ke videonya, teman-teman ya. Oke, Gundam Astraya, teman-teman ya. Gundam Astraya, teman-teman, adalah salah satu teman-temannya dari 4 Gundam generasi kedua, teman-teman, dari Celestial Being, teman-teman ya. Nah, Gundam Astraya sendiri ya, teman-temannya, adalah cikal bakal adanya Gundam Exia, teman-temannya. Betul sekali ya, teman-temannya. Artinya Gundam Astraya ini adalah ya, teman-temannya, prototipe dari Gundam Exia, teman-temannya. Atau ya kita bisa sebut saja itu base-nya, teman-teman. Base untuk Gundam Exia ya, teman-teman ya. Gundam Astraya pertama kali ya, teman-temannya, muncul pada Anno Domini tahun 2292, teman-teman ya. Pertama kali ya, teman-teman ya, diluncurkan untuk pengetesan perlengkapan, teman-temannya, dan persenjataan untuk digunakan pada pertempuran, teman-teman ya. Selain digunakan untuk pengetesan senjata dan perlengkapan ya, teman-temannya, diluncurkan juga untuk pengetesan GN Composite Armor ya, teman-temannya, pada GNY 004 Gundam Pluton ya, teman-teman ya, dengan cara menembakkan GN Launcher ya, teman-temannya, ke Gundam Pluton yang dipiloti oleh Marlin Plady, teman-teman ya. Gundam Astraya sendiri, teman-teman, nih menggunakan base ya, teman-temannya, dari Gundam generasi pertama dari Celestial Being ya, teman-teman, yaitu O Gundam, teman-teman ya. Nah, Gundam Astraya ini, teman-teman, dipiloti oleh 4 orang, teman-teman, 4 orang. Yang pertama adalah Roido Resonance, teman-teman ya, Roido Resonance, Sal Akustika, teman-teman, Gundam Master 874, teman-teman, dan terakhir yaitu Echo Calor, teman-teman ya. Nah, Gundam Astraya ini, teman-teman, nih memiliki 2 tipe, teman-teman ya. Yang pertama itu, teman-teman, tipe awal yang masih menggunakan Gundam Astraya ini, teman-teman, nih memiliki 2 tipe, teman-teman ya. Yang pertama itu tipe awal yang masih menggunakan GN Drive ya, teman-teman ya, GN Drive yang langsung terpasang di bagian torso, teman-teman. Dan selanjutnya itu adalah tipe B, teman-teman ya, tipe B yang sudah dikonfigurasikan ulang, teman-teman, untuk menggunakan GN Drive tipe baru, teman-teman, yang bisa dicopot pasang dengan mudah, teman-teman, yang sudah pakai kerucut, teman-teman. Jadi Astraya yang sudah pakai kerucut itu tipe B, teman-teman. Nah, itu sedikit pengenalan dan pengembangan dari Gundam Astraya, teman-teman ya. Kita lanjut ke perlengkapan, bahan bakar, dan fitur-fitur lainnya, teman-teman, yang ada di Gundam ini, teman-teman. Gundam Astraya, teman-teman, menggunakan power supply GN Drive ya, teman-teman ya. Pastinya pakai GN Drive ya, teman-teman ya, yang langsung terhubung ke bagian torso ya, teman-teman, yang aksesibilitasnya, teman-teman, akan bisa terbuka, teman-teman ya, ketika mencopot salah satu bagian antena di lehernya, di bagian sini, teman-teman. Kalau di X itu yang ini, teman-teman. Nah, untuk antena di sini, teman-teman ya, contohnya tuh di Exia tuh, teman-teman, nih antena di sini, teman-teman, nih antena di sini, teman-teman, nih. Kalau untuk Astraya, nah ini antena sini, teman-teman, harus dicopot biar ini apa namanya GN Drive-nya itu bisa diakses, teman-teman, untuk yang tipe lama, teman-teman. Jadi belum yang versi kerucut, teman-teman. Dan ini, teman-temannya, ketika masih pakai GN Drive awal ya, teman-teman, yang langsung di apa namanya dipasang ke torso, teman-teman, untuk pasokan energi ya, teman-teman, dan persenjataan langsung dari GN Drive-nya, teman-temannya, bukan lewat GN Condenser, teman-teman. Jadi apa namanya itu tenaganya, teman-teman, tenaga dari apa namanya dari senjatanya, teman-teman ya, langsung ke ini GN Drive, teman-teman. Jadi bukan lewat GN Condenser lagi, teman-teman. Lalu Gundam Astraya ini, teman-teman, menggunakan sebuah sistem khusus, teman-teman, yaitu Veda Link Operating System, teman-teman ya. Sistem ini bekerja, teman-teman, untuk menghubungkan langsung pada sebuah komputer canggih, teman-teman ya, dari Celestial Being bernama Veda, teman-teman ya. Nah, fitur dari sistem ini juga adalah memungkinkan ini, teman-teman ya. Veda itu membantu pilot di saat pertempuran, teman-teman ya.
Namun sistem ini juga teman-teman nih bisa dibilang pedang bermata dua juga teman-teman ya, karena membuat pilot itu bekerja lebih keras teman-teman ya, karena apa namanya itu menghitungkan strategi dan strategi dan analisa data pokoknya teman-teman. Jadi sistem ini bikin pilotnya tuh kerja double teman-teman ya, gampangnya gitu teman-teman. Dan Veda ini juga ini teman-teman, Veda itu seperti yang tak bilang tadi teman-teman, pedang bermata dua teman-teman ya. Veda itu bisa saja mematikan secara paksa mobil suit yang menggunakan sistem ini teman-teman, karena ini pakai komputer canggih, langsung connect ke Vedanya teman-teman. Jadi Vedanya itu kayak punya ini apa tuh namanya, punya koneksi, jadi bisa langsung dimatiin paksa gitu teman-teman. Nah, itu untuk beberapa fitur ya teman-teman ya. Kita lanjut ke persenjataan apa aja sih si Gundam Astra ini dilengkapi ya teman-teman ya. Yang pertama teman-teman ini ada GN Beam Rifle standar teman-teman ya, digunakan Gundam Astra ini ya teman-teman. Nah, saat digunakan ya teman-teman akan ditancapkan di bagian belakangnya teman-teman, belakang bagian stoknya itu akan nancap di sebuah soket di tangan ya teman-teman untuk power supply. Untuk kalau ini soketnya itu di bagian sini teman-teman, nih di bagian sini teman-teman lihat nih ada kotaan kecil di sini teman-teman. Nah itu untuk nyambungin teman-teman ya. Yang kedua ada GN Launcher teman-teman ya, sebuah launcher yang kedepannya tuh jadi GN Bazooka teman-teman ya, jadi GN Bazooka milik Gundam Virtua ya teman-teman. Dan untuk GN Launcher ini teman-teman di Astra itu bisa dikonfigurasikan jadi double launcher teman-teman, jadi pakai dua ataupun jadi quad cannon, jadi langsung pakai 4 gitu teman-teman. Jadi bisa pakai 4 GN Launcher teman-teman, jadi bisa pakai 4 teman-teman. Untuk power supply-nya itu teman-teman langsung dihubungkan untuk power supply-nya itu langsung dihubungkan ke GN Drive teman-teman ya. Yang ketiga teman-teman ada GN Proto Sword teman-teman ya. Yang kedepannya itu akan menjadi GN Sword teman-teman. Nah seperti yang namanya Proto ya teman-teman, Proto berarti itu masih prototype teman-teman. Nah untuk GN Proto Sword ini teman-teman murni hanya untuk close combat saja teman-teman ya, tidak seperti GN Sword Asia yang sudah ada rivalnya teman-teman. Jadi murni hanya pedang tok teman-teman gitu. Jadi nggak ada untuk range-nya teman, jadi nggak ada untuk rivalnya teman-teman. Nah untuk GN Proto Sword ini teman-teman murni ya, hanya sebilah pedang saja teman-teman yang sudah bilang tadi, yang bisa dilipat kayak punya GN Sword Asia teman-teman. Yang keempat itu ada GN Beam Saber ya teman-teman ya, yang dipasang di bagian skirt belakang teman-teman. Jadi dipasangnya di bagian bokong teman-teman, di bagian sininan ya, nanti tak kasih foto nih teman-teman ya. Yang kelima itu ada GN Shield teman-teman ya, pastinya pakai GN Shield teman-teman. Nah GN Shield ini terbuat dari E-Carbon teman-teman ya, dimana bahan materialnya itu sama dengan bahan material armor dari Gundam Astra sendiri teman-teman ya, dan dipastikan itu durabilitasnya itu lebih tinggi teman-teman dari shield standar lainnya teman-teman. GN Shield ini juga dilapisi GN partikel juga teman-teman di bagian luarnya, guna untuk menambah durabilitas juga teman-teman ya, dan menangkis projectile beam maupun peluru fisik teman-teman. Jadi bahannya udah bagus, terus ini ditambah lapisan GN partikel juga teman-teman. Nah dan shield ini bisa dipasang di soket di tangan ya teman-teman ya, seperti yang tak tunjukin tadi, di soket tangan bisa kanan bisa kiri teman-teman, jadi bisa tergantung konfigurasinya mau mana, bisa mau kanan atau kiri teman-teman. Yang keenam ada GN Sword Test Version teman-teman ya. Ya Gundam Astra ini juga menggunakan GN Sword teman-teman ya, pakai Asia juga, tapi ini tipe test version. Jadi prototipenya teman-teman, prototipe GN Sword yang sudah ada rivalnya dan sudah ada bila pedangnya gitu teman-teman. Dia pakai juga, Astra juga pakai juga, tapi yang versi test version teman-teman. Yang ketujuh teman-teman ada Proto GN Short Blade dan Proto GN Long Blade. Waduh, namanya panjang. Sebab prototipe ya teman-teman untuk GN untuk GN Short Blade dan GN Long Blade teman-teman untuk Asia yang kelak yang dites pada di Gundam ini teman-teman, Gundam Astra ini. Dan terakhir Gundam Astra juga menggunakan sistem hardpoint teman-teman ya, pada tangan dan kaki yang memungkinkan bisa diletakkan berbagai perlengkapan teman-teman ya. Biasanya ini ditaruh di GN condensernya teman-teman ya, di bagian GN condenser yang sini sama sini teman-teman. Nih bagian GN condensernya di itu ada sistem hardpoint teman-teman. Dan akan kedepannya dipakai permanen pada pengembangan selanjutnya, yaitu Gundam Astra ya tipe F teman-teman.
Oke teman-teman, jadi itulah Gundam Astraya teman-teman ya. Sebuah Gundam prototipe ya teman-teman untuk Gundam fenomenal ya teman-teman, yaitu Gundam X ya teman-teman ya. Terima kasih sudah menonton teman-temannya. Nantikan lagi video-video lainnya teman-teman ya. Jangan lupa minum biar tidak sakit ginjal. Oke, terima kasih teman-teman semuanya sudah menonton. Dadah.